Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami podcast Radar Bengkulu edisi Jumat Jumat Berkah. Malam ini kita akan masih mengangkat topik soal potensi bakal calon menuju kursi wali kota Bengkulu. Walaupun masih lama, tetap hangat diperbicarakan. Kemarin kita sudah membahas, memperbincangkan mengenai sosok atau tokoh ataupun figur dari partai PKB. P3. Lalu ya. P3. Lalu sekarang kita beralih ke Partai Golkar. Ternyata berdasarkan pengamatan kita di lapangan, Bung, ada beberapa nama yang muncul di Partai Golkar yang siap untuk maju pada bursa pemilihan wali kota, walaupun itu nanti 2024. Sahabat Radar Bengkulu, sebelum kita lebih jauh, kembali kami perkenalkan tamu kita pada malam hari ini. Beliau adalah wakil pimpinan redaksi Radar Bengkulu Cetak. Beliau biasa dipanggil Ari Data atau Bung Ari. Apa kabarnya Bung Ari? Ya, alhamdulillah sehat, Bung. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ari. Ya, waalaikumsalam. Ya, malam ini Bung Ari kita akan membahas soal potensi kandidat ataupun bakal calon yang siap untuk maju ke kursi wali kota, walaupun pemilihannya masih 2024, tapi riak-riaknya sudah mulai sekarang, Bung Ari. Nah, khusus untuk Partai Golkar Kota Bengkulu, Bung Ari, berdasarkan pengamatan Anda sebagai seorang jurnalis yang masih intens bergaul dengan para tokoh ataupun pengurus partai, ada beberapa nama yang sepertinya siap dan layak untuk memimpin Kota Bengkulu dari Partai Golkar. Nah, kira-kira siapa aja nama-nama tersebut, Bung Ari? Silakan, Bung Ari. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang benar, Bung. Ya. Rubrik berita terkait politik ini memang cukup ramai peminat pembacanya. Ya. Jadi redaksi Betul sekali, Bung. Telah menempatkan satu halaman khusus membahas soal politik daerah ini. Memang beberapa hari ini kita intens ngobrol soal politik, peta-peta politik. Ini juga tujuannya untuk menambah wawasan kami selaku jurnalis, ya Bung ya. Ya, betul sekali, Bung. Kali ini tadi kata Bung GM, kita akan membahas soal Golkar ya. Golkar, benar sekali. Peluang Partai Golkar di Kota Bengkulu. Pilwakot atau Pilgub 2024. Khusus Pilwakot, pengamatan kami di lapangan, para wartawan juga melihat ada sejumlah tokoh yang dinilai publik cukup layak maju pada Pilwakot 2024 nanti, Bung. Iya. Tokoh-tokoh tersebut sudah sangat familiar dan memiliki konstituen yang tidak diragukan lagi. Salah satu yang kita sebut ada Bapak Sumardi. Pak Sumardi, ya. Pak Sumardi ini kita ketahui bersama bahwa beliau mantan birokrat yang sangat piawai, yang bersih, clean. Iya. Terbukti beliau berhasil selesai ASN-nya hingga masa pensiun, ya Bung ya. Iya. Lalu nama tokoh politik yang kedua dari Partai Golkar itu ada abang kita Yudi Darmawansyah. Bang Yudi. Bang Yudi Darmawansyah. Beliau ini sudah bertahun-tahun ya malang melintang di dunia politik Kota Bengkulu. Sudah beberapa kali periode duduk sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Iya. Artinya pengalaman beliau sudah tidak diragukan lagi dan tentunya konstituennya telah terjaring secara maksimal, ya Bung ya. Iya. Kemudian keterwakilan perempuan ini juga ada dari Partai Golkar, Bung. Iya, tokoh perempuannya ya. Ya, tidak bisa kita lupakan ada sosok Ibu Insinyur Patriana Sosialinda. Bahkan sampai detik ini Ibu Insinyur Patriana Sosialinda ini masih menjabat sebagai
Ketua Golkar Kota Bengkulu. Ketua Golkar Kota Bengkulu. Ya, beliau juga pernah menjabat sebagai wakil rakyat di DPRD Kota, Ya. unsur pimpinan. Lalu beliau bersama Helmi Hasan pernah menjadi wakil wali kota Ya. 1 periode. Saat ini beliau menjabat sebagai ketua Golkar Kota dengan aktivitas sosial yang cukup padat saya lihat. Ya, ya, ya. Kemudian sosok perempuan lainnya di Golkar yang berpotensi atau berpeluang diusung partai yaitu ada Ibu Mardensi. Ibu Mardensi. Ibu Mardensi ini juga sudah 3 periode kalau nggak salah. 3 periode. 3 periode atau 2 periode, 2 periode. sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. 2 periode. Dapil yang memiliki suara terbanyak sekota Bengkulu. Tahu Bung dapil mana? Dapil Kampung Melayu ya? Iya, Kampung Melayu ya? Iya. Jadi kata teman-teman di lapangan, ketika berhasil memenangkan suara di Kampung Melayu Slebar, itu artinya sudah berpotensi untuk maju ke langkah selanjutnya. Gitu. Karena padat sekali kan, Iya, iya. mata pilihnya situ sangat banyak. Nah, Ibu Mardensi berhasil membuktikan walaupun beliau perempuan, beliau mampu kembali meyakinkan konstituennya untuk kembali memilih dirinya. Nah, Iya. Ibu Mardensi ini disebut-sebut juga berpotensi maju di pemilihan kepala daerah seperti itu. Iya, iya. Berarti ada 4 tokoh ya, Bung ya? 4 tokoh. Sejauh Di Golkar ini 4 tokoh inilah yang muncul di baik itu di media sosial maupun di perbincangan di kalangan elit politik seperti itu. Iya, iya. Artinya Bung, berdasarkan pengamatan Bung di lapangan, ada Bapak Sumardi gitu ya, Ya. yang sekarang sedang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi. Beliau juga mantan Sekda, mantan Ya. PLT Sekda Provinsi Bengkulu. Berarti kalau soal birokrasi dan pengalaman tidak perlu diragukan lagi sepertinya, Benar. Bung ya, karena beliau seorang yang malang melintang, berarti meniti karir birokrasi dari bawah gitu, Bung ya, Dari bawah. sampai ke puncak tertinggi. Dan juga ada panggilan beliau ini, Bung, kalau teman-teman wartawan sering manggil beliau ini Pak Kombes katanya, Bung. Ya. Itu gimana sejarahnya, Bung ya? Ya tidak diketahui secara pasti ya. Tapi sepertinya beliau sangat nyaman dengan panggilan tersebut ya, karena beliau juga sudah mengenyam sampai ke Sekda. Artinya karir tertinggi seorang ASN di Sekda, Bung ya. Ya, ASN Sekda 4E Benar sekali. ya. 4E itu ya. Berarti sudah mentok, sudah nggak ada lagi selain Sekda itu. Lalu Bung, ada Bang Yudi Darmawansa. Ya. Beliau ini, Bung, kalau berdasarkan pengamatan kita di lapangan dan juga beberapa kali ketemu langsung dengan beliau waktu masih di lapangan dulu, Bung, beliau ini awalnya, Bung, dari PDIP, Bung. Ya, ya. PDIP satu periode kalau nggak salah ya. Lalu beliau di PAW masuk Ibu Ita Jamil, masuk si ini siapa namanya, Bung? Hamsi. Abang kita Hamsi. Ya, Abang kita Hamsi. Lalu Bung Yudi Darmawansa ini pindah ke Gerindra, ikut pemilihan lagi, dan akhirnya terpilih lagi di Gerindra. Bahkan jadi unsur pimpinan ya. Bahkan jadi unsur pimpinan, Wakil satu. ya, salah satu unsur pimpinan di DPR Kota Bengkulu. Lalu nggak tahu apa permasalahan di internal mereka itu, akhirnya Bang Yudi Darmawansa pindah lagi partai, Bung ya, pindah lagi ke Golkar dan ikut pemilihan lagi, terpilih lagi. Nah, artinya baru 2 figur ini yang kita amati, mereka ini memiliki pemilih yang militan, pemilih yang sangat militan. Artinya pemilih akar rumput yang walaupun beliau ini di partai mana aja tetap terpilih, Bung. Ini juga menjadi catatan kita, Bung. Lalu yang berikutnya ada Ibu kita
Mbak kita, Mbak Linda, Insinyur Patriana Susilinda yang juga pernah menjabat wakil wali kota, juga memiliki konstituen yang loyal, Bu, yang militan, khususnya kaum ibu-ibu. Lalu ada ibu kita, Ibu Mardensi juga memiliki konstituen yang militan. Nah, keempat figur ini, Bung, 2 laki-laki dan 2 perempuan ini, Bung, sepertinya sangat potensial, Bung, ya, untuk diunggulkan oleh Partai Golkar menjadi salah satu figur unggulan untuk menduduki kursi wali kota. Begitu, Bung, ya? Ya, Bung, benar sekali, Bung. Nah, jadi kan wartawan di lapangan itu kan selain wawancara, dan juga melakukan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, menggali informasi ketika itu boleh diberitakan, baru kita beritakan. Nah, jadi memang benar, Bung, untuk sejauh ini ya, 4 nama tokoh politik dari Golkar ini memang sudah disebut-sebut, ya, memiliki kapasitas dan peluang untuk maju di pemilihan kepala daerah Kota Bengkulu atau pemilihan wali kota, gubernur, ya. Benar sekali. Jadi benar kata Bung GM tadi, tolak ukur seseorang itu meyakini tokoh politik A ini mampu maju di Pilwakot yaitu torehan suara, ya, Bung, ya. Torehan suara, benar. Semisal Bapak Sumardi atau Babe Kombes, Babe Kombes ini kan basically dia ini birokrat. Latar belakang dia ini birokrat dari nol, dari jabatan terendah sampai ke jabatan tertinggi sebagai Sesda, ya. Nah, jadi artinya beliau ini sudah piawai dalam menjalankan tugas. Nah, ketika seseorang sudah piawai dalam menjalankan tugas, amanah dalam setiap tugas yang diemban, tentu karir ASN-nya akan mulus, Bung, ya. Moncer. Setelah beliau pensiun, beliau memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Bergabung ke Partai Golkar. Ini kan sejarah yang pernah kita tulis di berita, Bung, ya. Nah, jadi setelah beliau turun ke dunia politik, beliau berhasil ternyata meyakini masyarakat Provinsi Bengkulu dapil kota. Beliau berhasil meyakini masyarakat untuk memilih dirinya sebagai wakil rakyat di DPRD provinsi. Artinya apa? Di situ ada kepiawaian juga dari sisi Babe Kombes Sumardi dalam meyakini masyarakat agar memilih dirinya. Meyakinkan masyarakat itu, ya. Ya, jadi kemampuan seperti itulah yang patut juga saya kira diperhitungkan lawan politiknya. Benar sekali. Ketika Babe Sumardi ini benar-benar maju Pilwakot, ya lawan politiknya juga harus berpikir ekstra. Tentu beliau ini akan terus menjaga konstituen, dan jujur saja di sejumlah pesta pernikahan sebelum Covid kan masih ramai, selalu terlihat kehadiran dari Bapak Sumardi ini, Bung. Artinya apa? Jangkauan beliau ini cukup luas di Kota Bengkulu. Masyarakat dengan senang hati mengundang beliau datang ke pesta pernikahan, dan itu pun dikabulkan, gitu kan. Beliau hadir dan bernyanyi pula di panggung. Artinya beliau ini sangat piawai dalam hal menarik simpatik masyarakat. Beliau ini orangnya juga bergaul dengan kalangan-kalangan wartawan, kalangan muda pun beliau tidak meninggikan diri seperti itu, Bung. Saya kira akan sangat menarik bagi sahabat semua ketika kita terus rutin mengupas sosok-sosok tokoh politik baik itu di Golkar, P3 maupun PKB dan partai lainnya, sehingga masyarakat menjadi memiliki tolak ukur, Bung, ya. Punya standar-standar tertentu. Standar tertentu untuk memilih calon kepala daerah nantinya, Bung, ya. Tujuannya itu saja sih. Oke.
Berarti itu ya latar belakang Babe Sumardi seperti itu deh ya. Basically-nya jelas begitu bang. Iya. Basically-nya jelas. Basically itu latar belakang. Iya benar sekali bang. Basically-nya jelas. Beliau seorang birokrat, berawal dari bisa dibilang nol ya bang ya. Ya dari Bisa awal dari bawah. ASN tingkat golongan terendah sampai Naik ini, terus ini, naik akhirnya sampai jadi panglima kalau di birokrasi begitu. Ya, itu Sekda kan menunjukkan kualitas. Ya, Kualitas kualitas seorang seseorang Babe. itu kan terlihat dari karir kerjanya ya kan. Ya, karir politiknya, karir kinerjanya sebagai ASN berarti tidak ada hambatan sama sekali. Mulus sampai beliau pensiun. Pensiun. Itu ya. Lalu beliau juga memiliki konstituen yang loyal. Terbukti. Terbukti. Ya, beliau terpilih ya, Ya. di DPR provinsi. Dan Ya. sekarang kalau tidak salah beliau ini jadi ketua komisi kalau nggak salah. Ya, informasi dari berita terakhir tidak tahu ya kalau sudah ada perombakan AKD namanya, kelengkapan dewan itu kan 2,5 tahun kalau saya tidak Ya. salah. Biasanya per periodenya itu ada perombakan. Ya. Namun sebelum perombakan memang Babe Sumardi ini adalah ketua komisi di salah satu komisi yang ada di DPRD Provinsi begitu. Bengkulu gitu Bung. Iya. Nah soal Bang Yudi Darmawansa, Bung mungkin sepak terjangnya Bung mungkin banyak tahu di kota ya. Bagaimana kira-kira Bung seorang Yudi Darmawansa ini sehingga mampu meyakinkan konstituennya? Padahal beliau ini pindah-pindah rumah Bung. Pertama rumah beliau adalah PDIP, lalu beliau pindah ke Gerindra, lalu lagi pindah lagi ke Golkar, dan ternyata di rumah itu ramai terus Bung pendukungnya. Bagaimana kira-kira Bung? Apa yang membuat beliau ini mendapat simpati dari para pendukungnya Bung kira-kira Bung? Ya, Silakan, Bung. soal Bang Yudi Darmawansa memang benar, wartawan juga pernah meliput beliau terkait keputusan beliau untuk pindah partai Gerindra, dari PDI pindah ke Gerindra ya Bung ya. Iya. Dari Gerindra pindah ke Golkar, itu juga pernah kita tulis dalam sebuah berita pernyataan beliau secara resmi, alasan beliau pindah. Nah, lagi-lagi Bung, di sini membuktikan bahwa kualitas seseorang itu menentukan jumlah suara yang akan ditorehnya pada pemilihan. Iya, iya. Ya, meskipun seseorang ini dari partai A lalu pindah ke B, kita bukan mengecilkan partai, Bung ya. Iya, Artinya iya. memang ada campur tangan dari mesin partai juga sehingga seorang caleg itu berhasil duduk di DPRD, memang ada. Iya. Namun balik lagi ke personalnya, Bung ya. Iya. Ketika personal itu baik di tengah masyarakat dan mampu meyakini masyarakat bahwa dia siap menjadi wakil rakyatnya, gitu kan. Nah, seseorang itu akan kembali dipilih, dan ini adalah contoh konkret. Contoh konkret bahwa Yudi Darmawansa juga memiliki basis massa yang militan yang tidak bisa disepelekan, Bung ya. Iya. Dengan terbukti 3 partai dia mampu duduk kembali sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu. Nah, Iya. ketika beliau ini nanti mungkin diamanahkan untuk maju di tahapan selanjutnya atau langkah politik selanjutnya di tingkat kepala daerah, Bung ya. Iya. Saya kira lawan politik juga jangan lengah. Dia nggak bisa lengah. Ya, kemampuan Yudi Darmawansa dalam mempertahankan konstituennya itu sangat terlihat ya, Bung ya. Patut diacungi jempol. Ya, patut diacungi jempol, dan memang kita ketahui bahwa beliau ini memiliki keluarga besar di Kota Keluarga Bengkulu. besar. Iya kan. Iya, iya. Jumlah adik-beradiknya itu banyak. Iya, ya, adik-beradiknya banyak. Nah, jadi Kompak. Iya, kompak pula. Iya, Jadi iya. beliau juga tentu setelah sejumlah periode yang beliau jalani ada banyak persoalan di tengah masyarakat yang beliau pahami untuk diselesaikan. Artinya apa? Ketika Golkar mengusung Yudi Darmawansa maju pilwakot, saya kira itu sah-sah saja ya kan, dalam melihat kemampuan dia dalam mengelola meyakini konstituen dalam setiap pemilihan legislatif, seperti itu, Bung. Ya. Lalu Bung, yang terkait figur perempuannya Bung, seperti misalnya
Ayu kita ini, Ibu Patriana Sosialinda. Berdasarkan pengamatan Bung yang sering bergaul dengan beliau saat di lapangan kemarin, apa kira-kira Bung basically-nya Bung atau latar belakang seorang Ibu Patriana Sosialinda ini Bung? Silakan Bung. Ya, Mbak Linda ini kita akrab menyapanya Mbak Linda. Mbak Linda ya. Mbak Linda ini orangnya sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Dia ramah, Hmm. santun, banyak tokoh politik menilainya bahkan terlalu ramah untuk seorang Terlalu politikus. ramah. Iya kan? Iya, iya. Terlalu banyak sungkannya. Jadi namun demikian keterwakilan perempuan di dunia politik saya kira harus diperhitungkan juga, gitu Iya. kan? Terbukti beliau ini pernah duduk sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu dan menjabat sebagai unsur pimpinan. Iya. Lalu benar. dia pernah berhasil menjadi wakil wali kota waktu itu mendampingi Haji Hilmi Hasan. Ya, Abang Helmi. Namun memang pada periode selanjutnya beliau belum mampu mengungguli pasangan lawan politiknya sehingga bertengger di posisi 2, Bung ya. Posisi 2 bertengger. Patriana Sosialinda saat ini masih dipercaya oleh partai untuk menggawangi mengkapteni Ya. Golkar Kota, gitu Iya, iya. kan. Artinya di sini ada nilai plus. Ya. Seorang Mbak Linda. Ada nilai plus dari partai, dan nilai plus dari Patriana Sosialinda sehingga partai masih masih percaya terhadap sosok perempuan ini memimpin partai sebesar Golkar Bengkulu, gitu kan. Berarti Mbak Linda ini Bung, kalau kita sering panggil Mbak Linda ya, beliau ini walaupun tadi sangat ramah, sangat sopan, tapi ternyata bisa tegas juga Bung. Ya, beberapa kali saya Itu dia kan. memiliki pengalaman meliput paripurna ya, ketika beliau masih menjabat sebagai wakil wali kota, Ya. didaulat oleh Pemkot untuk menghadiri salah satu kegiatan paripurna. Ya, saya kira Sambil minum, Pak. saya kira Insinyur Patriana Sosialinda ini orangnya tidak bisa marah. Tidak bisa marah. Saya kira. Iya, iya. Ternyata di paripurna itu beliau marah Marah. di stadium apa namanya itu? Apa namanya? Mimbar lah ya. Mimbar lah ya, Mimbar. mimbar. Di mimbar beliau tuh menghentikan Stadium. Podium Bung. podium. Nah. Ya, Podium. Beliau itu kan kalau tidak salah ingat saya waktu itu saya meliput, beliau itu wakil dari pemerintahan, wakil Ya. wali kota mewakili Pak Wali hadir di paripurna menyampaikan LKPJ kalau nggak salah, Ya. laporan pertanggungjawaban keuangan itu. Beliau menghentikan membaca itu. Alasannya karena beliau melihat ada kepala-kepala dinas atau kabit-kabit itu tidur Oh, iya. di paripurna itu. Dengan suara yang tegas, lantang, beliau tegur yang tidur tadi. Iya, iya. Jadi kan yang hadir di paripurna itu kaget kan, Mendadak noleh ke belakang. mendadak semua. oleh belakang semua kan. Dan saya secara pribadi juga melihat itulah Noleh belakang. sosok tegas Patriana Sosialinda. Artinya apa? Jadi yang tidur tadi langsung bangun Bung. Ya, jadi walaupun kita lihat dia ini ramah, bicaranya lembut, keibuan, tapi dia ini juga tegas. Iya, benar. Dalam setiap mengambil keputusan dia sangat tegas. Dulu pernah dia juga mengambil keputusan soal lambannya sertifikasi guru. Sertifikasi guru, ya. Beliau marah waktu itu karena menurut beliau hak itu tidak bisa ditunda. Benar. Hak guru untuk menerima dana sertifikasi itu tidak bisa ditunda. Beliau marah. Akhirnya alhamdulillah selesai itu Bung ya. Iya. Semua guru di Kota Bengkulu kembali senyum dan mendapatkan haknya sertifikasi guru itu. Iya. Jadi itu cerita Bung ya. Benar. Cerita hasil liputan kami di lapangan dulu waktu semasa Patriana Sosialinda menjadi wakil wali kota. Ya. Untuk Berarti kedepannya yang kita bahasan ini kan potensi peluang atau kemungkinan diusungnya Patriana Sosialinda dari Golkar itu sangat bisa terbuka lebar ya bisa terbuka.
sangat bisa terbuka lebar, bisa Dan menjadi melihat wali kota, calon wali kota atau calon wakil gubernur. Kita tidak Ya. tahu langkah politik seseorang Yang itu diambil. seperti apa ke depannya, ya kan? ya. Karena jelas Bung, kalau misalnya partai-partai politik itu memutuskan untuk mengusung seseorang itu melihat basically Iya. latar belakang. Ya, Latar belakang seseorang Bung, dia hasil pengalamannya, survei, latar hasil belakang, survei, ya kan, popularitas, kemampuan kapasitas, dia. kapabilitas. Nah, ya. Pokoknya yang terakhir Pokoknya yang tas-tas itu Ya. selalu dinilai, ya Bung, ya, menentukan Iya. menentukan Tapi yang jelas hasil. Mbak Linda memiliki ketegasan walaupun beliau seorang perempuan begitu Bung ya. Ya, benar, Bung. Nah lalu Bung, berdasarkan Bung kan saksi sejarah nih, saksi hidup nih, Saksi sejarah, sering ya. meliput Ibu Mardensi misalnya sedang melakukan aktivitas-aktivitas kedewanannya, misalnya reses atau apa namanya sidak atau apa. Nah kalau figur Mbak Mardensi, Ayu Mardensi ini gimana Bung kira-kira Bung? Ya, kalau kami di DPRD memanggilnya Ci, Cik Den. Ci Den, berarti lebih dekat Bung ya. Ci Ya. Den. Cik Den ini atau Ibu Mardensi ini, ya kita lihat saja Bung, dia mampu meyakinkan konstituen masyarakat untuk memilih beliau kembali di DPRD kota. Ya, 3 periode Bung ya, kalau nggak salah. 2 Bung. 2 periode. Hmm. Artinya apa? Di sini Cik Den atau Ibu Mardensi ini piawai dalam hal memperjuangkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang telah memilih beliau dulu. Iya, iya benar. Beliau ini juga kalau tidak salah kita pernah meliput juga memiliki persatuan ibu-ibu apa itu Rabana. Nah, seperti itulah pokoknya Iya kan. banyak komunitas binaan ya. Komunitas binaan beliau ini jangan diragukan lagi, memang cukup mengerikan ketika Mengerikan. Golkar nanti mengusung Mardensi atau Cik Den. Mengerikan maksudnya bagi lawan politik, Iya, ya kan? dalam tanda kutip loh ya. Ya, karena dapil Kampung Melayu Selebar ini kan dapil yang cukup besar Iya. mata pilihnya. Kalau Dan istilah politik itu gemuk. ya, dapil gemuk. Dapil gemuk. Beliau mampu bertahan bahkan sampai 2 periode di Iya. situ. Nah, artinya apa? Beliau memiliki apa kata Bung tadi, konstituen yang militan. Nah, itu Bung. Iya berarti. Pas Bung. Berarti untuk figur-figur dan tokoh-tokoh politik di Golkar ini tidak bisa diremehkan Bung ya. Banjir bintang. Gitu. Banjir bintang, banjir bintang artinya perang bintang di Golkar. Nah, akan tetapi Golkar sendiri Bung dilihat secara kasat mata begitu Bung cukup kompak ya Bung ya, kalau khusus untuk kata Bengkulu Bung. Kompak Bung. Kalau di fraksi Golkar itu kompak. Iya. Saya lihat kompaknya mengapa? Karena mereka ada mengusulkan satu kader untuk mengisi alat kelengkapan dewan, yaitu ketua BK yang saat ini jabat oleh Yudi Darmawansa. Seperti itu kan. Yudi ya. Mardensi juga pernah menjadi wakil ketua komisi atau seperti itu kan. Jadi Golkar ini memang Bung bertabur tokoh politik. Ya, bertabur bintang. Ya, bertabur tokoh politik yang memiliki konstituen loyal Militan. dan jangan diragukan lagi. Nanti kita lihat seru juga nanti ini pemberitaan terkait siapa tokoh politik Golkar yang akan diusung, itu nanti akan seru. Iya. Wartawan di lapangan akan terus menggali informasi, mendalami tentang background masing-masing kandidat, ya kan? Iya. Nah, sehingga informasi ini bisa menjadi modal awal masyarakat dalam menentukan sikap di pemilihan kepala daerah. Seperti itu, Bung. Iya, benar sekali. Jadi sahabat Radar Bengkulu dimanapun Anda berada yang dapat menyaksikan tayangan YouTube podcast ini dari Radar Bengkulu, kami sangat berterima kasih ketika ada misalnya kritikan atau masukan kepada kami untuk terus memperbaiki kualitas tayangan kami sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengupgrade informasi yang kita terima begitu. Nah, terkait dengan
untuk pilkada Pilwakot Kota Bengkulu gitu yang akan dilaksanakan tahun 2024, memang salah satunya Partai Golkar yang partai yang bertabur bintang dengan tokoh-tokohnya, diantaranya satu Babe Sumardi, misalnya kan ada Bang Yudi, dan ada juga Ibu Patriana Susialinda dan Cik Den atau Ayu Mardensi. Nah, mereka ini selain memiliki kemampuan dalam bidang komunikasi yang baik terhadap konstituen, juga memiliki pendukung yang jelas, Ya. konstituen yang jelas, sehingga mereka tidak bisa dipandang remeh begitu Bang ya. Ya, benar. Lalu mungkin selain figur yang akan dipilih oleh partai nanti, mungkin juga berdasarkan hasil survei, karena Ya. kita tahu berdasarkan pengalaman beberapa kali periode pilkada itu selalu pernyataan ketua-ketua partai itu survei gitu. Kita berdasarkan hasil survei, karena yang disurvei ini popularitas, elektabilitas, dan kapabilitas, serta yang lain-lain begitu Bang, yang selalu menjadi dasar untuk menentukan seorang yang akan diusung. Nah, Golkar di Kota Bengkulu sendiri ada berapa kursi Bung kira-kira Bung ya? Pengamatan Bung Ya, berdasarkan hasil pileg kemarin. ya, dari yang kita ketahui Golkar memiliki keterwakilan 4 kursi, Bu. 4 kursi. Jadi dari perwakilan dari masing-masing dapil itu ada ada satu, dapil 2 ada 2, ada 1. Setiap dapil ada. Setiap dapil ada perwakilan. Artinya iya. di sini apa? Ketika Golkar Kota Bengkulu mengusung satu kader atau satu pasangan Pilwakot, setiap dapil mereka memiliki keterwakilan dewan. Keterwakilan dewan. Ya, Berarti cukup ini juga memang merata berarti dukungannya Bung ya. ya sangat merata. Tentu ya Golkar ini kan salah satu partai besar, ya, salah satu partai besar yang berpengalaman. pemenang pemilu juga di tingkat provinsi, ya kan. Ya. Terbukti ada perwakilan partai di unsur pimpinan DPRD provinsi kan, Ya. Bapak Samsu Amanah. Ya. Jadi saya kira untuk katakanlah persaingan ya di internal Golkar ini sudah sangat seru untuk disimak gitu kan. ya. Apalagi untuk perebutan yang lain seperti itu. Ya. Oke. Itu tadi sahabat Radar Bengkulu, obrolan politik kita terkait dengan Partai Golkar. Ternyata berdasarkan pengamatan kita di internal Partai Golkar sendiri sangat seru untuk disimak. Betul Bu ya? Ya, Karena bertabur bintang begitu Bung ya. ya benar.